Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Semoga teman-teman selalu sehat ya di rumah teman-teman. Semoga selalu diberikan berkat ya. Dan jangan lupa untuk mengamalkan rasa syukur seperti video-video saya sebelumnya. Ya. Oke, teman-teman ya, di hari Kamis pagi ya. Ini di sini jam 7. Saya ingin membahas suatu pembahasan ya, suatu materi mungkin yang dimana ini mungkin bisa menjawab beberapa fenomena yang terjadi di pasar kripto, mungkin ya, pasar finansial kebanyakan gitu, di saham, di kripto paling banyak, yang biasa mungkin teman-teman kenal atau dengar dengan nama FOMO, fear of missing out ya. Kenapa orang FOMO gitu? Kenapa orang takut ketinggalan ya? Kenapa orang baru nonton TikTok 5 detik sudah langsung deposit ke exchange ya untuk I don't know, dia beli apa gitu, nggak jelas gitu ya, kayak what happened gitu. Nah, kita akan bahas pagi ini ya. Jadi semua yang terjadi itu sebenarnya about psikologi ya. Itu dia tuh sebenarnya history repeat itself gitu kan, berulang gitu. Jadi yang terjadi sekarang itu ya di 2024 misalnya gitu, itu sudah terjadi mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu gitu, dan just repeat again gitu, hanya muter-muter aja cycle-nya gitu kan. FOMO bangkrut, FOMO lagi bangkrut, FOMO lagi nyangkut. Nah, itu ujung-ujung seperti itu aja endingnya gitu kan. Dan memang ya chance untuk bertahan ya, untuk jadi survivor ya, itu mungkin dari 100 paling 10 orang yang bertahan di market itu ya. Saking ibaratnya itu kecil banget ya chance-nya orang yang bisa survive gitu ya. Nah, makanya kan di awal itu memang tujuan kita itu memang bukan making money sebanyak-banyaknya. Tujuan kita itu adalah untuk survive dulu gitu, untuk ibaratnya tidak loss besar, bisa bertahan, dan start small gitu, loss yang kecil-kecil, profit juga kecil-kecil, yang penting bertahan dulu, modal tidak habis gitu. Oke, untuk masuk ke pembahasan yang lebih dalam, tonton video ini sampai habis, dan kita bakal dulu untuk memulai pembahasan seperti biasa. Jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya sedang sakit, sedang tidak fit, jangan sekali-sekali Anda membuka yang namanya market. Ya, itu bahaya banget ya, ketika Anda buka lihat marketnya lagi turun 10%. Waduh, itu kadang mungkin bisa bikin efek amplifier, jadi bisa lebih sakit lagi mungkin ya. Ya, batinnya yang sakit, kepala juga sakit. Oke. Oke. Jadi sebenarnya fenomena FOMO ini itu sudah ada ilmuwan teman-teman yang meneliti itu tahun 1948 kalau nggak salah ya. Nama ilmuannya itu kalau nggak salah itu ada istilahnya apa, Forer. Kita lihat nama ilmuannya itu. Jadi si ilmuwan ini ya, si namanya Bertram Forer ya, dia meneliti dan dia membuat suatu hipotesa, membuat suatu teori yang namanya itu Barnum Effect gitu. Jadi Barnum Effect-nya apa? Nah, sebenarnya kalau orang yang dia sekolah ekonomi mungkin, atau dia belajar finansial yang lumayan lebih advance ya, lebih dalam, dia akan belajar tentang yang namanya Barnum Effect gitu. Jadi Barnum Effect ini seperti apa gitu? Barnum Effect ini bahasanya adalah kita melihat sesuatu yang secara umum gitu, misalnya entah di koran, entah dengar orang ngomong apa di TV segala macam, di iklan, di TikTok segala macam, dan kita merasa bahwa kita percaya gitu sama prediksi atau rekomendasi ya yang umum tadi gitu. Ya, tetapi itu tuh samar, artinya hanya mungkin orang hanya iseng aja gitu, mungkin koin ini potensi akan naik 200% kayak gitu ya. Jadi hanya prediksi yang samar aja gitu ya, prediksi yang umum dan samar gitu ya, tidak benar-benar pasti gitu ya, samar gitu, sama kayak orang iklan gitu misalnya gitu, minum obat ini biar Anda makin awet muda misalkan begitu. Ya, itu anu aja istilahnya ya, kayak gitulah, semacam informasi yang secara umum gitu, memang hanya sebagai retorik aja kadang, dan itu benar samar, dan tapi ada orang percaya gitu ya. Ya, jadi tanpa analisis yang kuat ya, tanpa bukti yang kuat dan analisis yang mendalam gitu. Jadi memang ini sering banget itu, biasanya kalau dulu di Wall Street itu ada koran itu ya, jadi Wall Street newspaper gitu ya. Jadi tiap pagi koran itu akan mengeluarkan mungkin 5 sampai 10 saham yang akan mungkin naik di hari itu, dan tololnya gitu, hampir 90% trader Wall Street itu beli hampir sama dengan apa yang direkomendasikan di koran itu. Ya, dan apa? Pada turun semua dan banyak sekali orang rugi. Nah, itu lucunya di situ. Jadi bahasanya begini. Paling gampang kalau kita melihat konteks Barnum Effect itu munculnya di biasanya misalnya di situs-situs kayak di crypto itu namanya Coin Market Cap ya. Nah, ada tulisannya tuh trending coin. Nah, trending coin ini sebenarnya adalah the Barnum Effect itu tadi. Jadi orang ibaratnya si platform ini ngasih list mungkin 10 coin yang trending. Dan lucunya kita percaya, oh ini lagi trending nih, kita beli ini aja gitu loh. Misal kita mau beli koin atau token gitu, mau invest kita invest apa ya, bingung kan, nggak ada analisa, nggak ada apa, tiba-tiba buka Coin Market Cap, lihat top trending of the week gitu, top trending coin of the week gitu. Jadi di minggu ini ada berapa banyak itu 10 token atau koin gitu yang trending, ya kita langsung beli aja gitu, karena menurut kita ini trending nih, populer gitu kan, direkomendasi gitu kan. Nah, di situ kan sebenarnya jebakan Barnumnya tuh di situ, tanpa kita sadari gitu, padahal kita nggak ada analisa apa-apa gitu. Kenapa? Karena yang muncul di trending belum tentu naik. Trending bisa jadi dari frekuensinya, bisa jadi dari banyaknya orang yang ngelihat si token itu, project tersebut, websitenya segala macam, belum tentu dia akan naik gitu. Jadi trending itu belum tentu akan naik. Kenapa? Karena tiap minggu trendingnya berubah lagi. Ya gitu, itu kan trik bagaimana caranya memancing orang sebagai traffic gitu kan.
Ya, jadi itu ada sejarahnya gitu. Jadi ada sejarahnya. Makanya dia meneliti itu si profesor ini ya, si profesor apa tadi? Bertram Forer. Jadi Bannon effect ini biasanya disebut juga Forer effect juga gitu ya, Bannon effect. Nah, jadi begini. Kita nih kadang FOMO ya, muncul perasaan FOMO itu. Nah, itu kadang faktornya itu memang tidak apa ya? Tidak mendalam gitu. Faktornya apa gitu? Hanya gejolak emosi secara impulsif gitu, saat itu meledak-ledak gitu, tung gitu. Kayak misalnya pagi nonton TikTok, tulis gitu, Cardano akan naik. Siang nonton TikTok, ada orang ngasih analisa Cardano naik 200%. Sore nonton YouTube, ada orang bikin analisa Cardano naik lagi 200%. Malam nonton YouTube, orang podcast bahas Cardano lagi, project segala macam naik. Apa? Akhirnya dari pagi sampai malam pikiran kita ini kena Bannon effect tadi gitu. Ya, mempercayai sesuatu yang umum tadi. Oh, ada 4 tempat, ada 4 channel, ada 4 influencer, ada 4 orang yang membahas ini, berarti bagus gitu. FOMO sudah kita. FOMO karena apa? Kita mempercayai bahwa ini umum nih, ini banyak yang masuk sini bakal gitu, banyak yang orang yang nonton. Apalagi kalau kita ngeliat, oh ternyata video ini ditonton oleh 200.000 orang, 300.000 orang. Oh, masa sih 200.000 orang ini rugi gitu? Masa sih 200.000 orang ini nggak beli kan gitu? Kita percaya seperti itu. Ya padahal yang namanya apa ya? Ya namanya hal-hal seperti itu kan apa ya? Kalau secara logik gitu ya, orang bodoh aja gitu yang percaya gitu. Ya kayak itu kan kayak iklan guys, gitu. Kayak iklan di radio gitu kan. Lu mau percaya syukur, lu nggak percaya juga syukur juga. Cuma kalau lu benar-benar percaya hanya apa ya, dengan model behavior seperti itu ya bahaya gitu. Ya makanya kan kebanyakan orang yang kena FOMO ini atau kena Bannon effect ini tadi, ya dia tidak pernah analisa, percaya, karena memang kalau orang analisa nggak mungkin FOMO gitu kan. Tiba-tiba dia ngeliat analisa orang itu udah dipucuk, kadang orang kan analisa dari pucuk, oh ini udah naik nih dalam 1 minggu ini 30%, 40%, tapi pucuk itu udah pucuk tuh, di chart itu udah pucuk ya, kita masuk akhirnya turun tuh minggu depan, 2 minggu lagi, 3 minggu turun, apa nyangkut pucuk sudah. Ya 3 minggu yang lalu itu trending, yes, 3 minggu yang lalu itu trending, itu fine, itu fakta. Tetapi 3 minggu kemudian ya dia udah hilang tuh dari muka bumi, itu udah hilang, dia udah jadi ibaratnya itu tempat orang maki-maki gitu kan ya. Oh project gagal, project scam, rakpul gitu kan. Kembalikan uang saya. Ya nah itu apa ibaratnya, itu behavior manusia, histori repeat itself lagi tuh ya. Jadi kalau orang udah tolol ya, makin dia ngelakuin hal tolol pasti jadi tolol, makin tolol gitu. That's the point. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menghindari penyakit apa ya, penyakit FOMO ya, kena Bannon effect dia mempercayai sesuatu yang umum tapi itu samar-samar tanpa ada analisa yang jelas gitu, tanpa ada fakta yang jelas gitu. Nah ada beberapa cara sebenarnya. Nah tetapi pasti kalaupun kita kasih tahu nih nasihat ini, oh kamu harus gini, nggak bakal dilakuin. Percaya kata saya, nggak bakal. Kalian tuh nggak bakal mau ngelakuin hal-hal yang kita beritahu tuh kadang. Kalau udah dinasihatin gitu, riset ini dulu nggak mau, malas itu. Katanya nggak ada waktu gitu kan. Time is money gitu ya. Time is money ya, time juga tuh habisin your money gitu kan. Lu nunggu 2-3 bulan juga koin lu nyangkut juga. Time is money tuh. Time is burn your money. makin lu lama makin nyangkut, makin loss besar gitu ya. Jadi pertama ini ya, paling dasar ya. Ini solusi nih, gua kasih solusi nih, oke. Analisis ya yang mendalam ya untuk diri kita sendiri. Perhatikan kata-kata gua ya. Analisis yang mendalam untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita analisa itu bukan untuk orang lain, bukan untuk meyakinkan orang lain, bukan untuk ngasih profit orang lain, dan bukan untuk dibenarkan oleh orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Save ourselves, bahasanya gitu ya. Kita save ourselves, kita lindungi diri kita dari hal-hal yang tidak ingin terjadi ya, seperti nyangkut tadi. Nah makanya kita analisa yang mendalam untuk diri kita sendiri, itu udah beda. Kalau kita analisa mendalam untuk orang biasanya malas. Buat apa gua analisa buat orang kan gitu, buat konten gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita analisa buat diri kita sendiri, directionnya agak berbeda ya, karena kita melihat bahwa apa yang saya lakukan ini adalah untuk kebaikan saya sendiri ya. Saya nggak mau FOMO, saya nggak mau nyangkut, saya nggak mau loss besar, saya nggak mau uang saya habis, saya nggak mau cut loss minus 50%, saya nggak mau dihina teman-teman saya karena main kripto kok nyangkut, mending ternak lele saja kan gitu. Ya jadi itu analisa mendalam untuk diri sendiri. Cara analisa gimana sih? Oke, jadi cara analisa itu banyak, tapi kalau di kripto saya bisa kasih apa istilahnya, gambaran lah. Yang pertama ya, Anda harus tahu token yang Anda beli itu ya narasinya apa, masuk ke dalam apa, utilitasnya apa. Oh layer 1, oh layer 2, oh AI, oh apa CDBC, oh apa AI apa segala macam, GPU apa, modular apa segala macam itu, layer 3 segala macam itu, DeFi apa. Anda harus tahu dulu token atau project yang Anda beli itu apa sih sebenarnya, ini apa gitu loh, ini untuk apa gitu loh ya. Kayak kita beli sesuatu gitu loh, kita misalnya beli motornya apa sih? Oh kendaraan ya, kendaraan. Cara pakainya gimana? Oh beli bensin, isi bensin gitu loh. Cara pakainya gimana sih, cara kita naik, oh kayak begini gas nyalain, oh ini buat belok, ini apa. Kita harus tahu dulu ini untuk apa, itu pertama tuh. Jadi harus tahu dulu kategorinya apa, utilitasnya apa, narasinya ini sebenarnya apa ya, ini apa sih layer 1 itu atau apa, harus tahu dulu. Kalau kita nggak tahu percuma lah gitu loh, nanti kamu akan menganggap bahwa semua project itu sama ya. Beda dong, beda ya. Orang kadang dia beli layer 2, dia mau samain dengan layer 1, itu kan aneh gitu kan. Layer 2 aja kan bergantung di layer 1 gitu, di atas layer 1 dia dibangun gitu kan. Tapi kan kita harus tahu utilitasnya apa. Kalau di layer 1 yang sudah ada itu utilitasnya, ngapain di layer 2 dibuat kan begitu. Nah kalau dibuat apa kelebihannya, apa nilai plusnya, kenapa dia dibuat kan begitu ya. Ibaratnya kan gini teman-teman, kayak bangun rumah ya, di lantai 1 sudah ada kamar mandi, kenapa teman-teman bangun lagi kamar mandi di lantai 2? Bahasanya begitu. Project crypto tuh kayak begitu. Menyelesaikan masalah nggak itu ya? Di lantai 1 kamar mandi udah 2, bikin lagi di lantai 2 itu
kamar mandi lagi 2. Nah, buat apa? Kita harus tahu buat apa gitu loh. Ya, jangan bilang nggak tahu gitu, asal bikin aja. Enggak lah, nggak ada orang bikin project asal-asal, itu ngawur. Itu ya dia bikin blockchain itu kan nggak ibaratnya 1 jam jadi, enggak gitu loh. Harus tahu gitu. Utilitasnya apa, kegunaannya apa, untuk apa ini gitu loh. Menyelesaikan apa nih? Oh, menyelesaikan misalnya gara-gara bottleneck di transaksi gitu. Misalnya, oh di Ethereum itu transaksinya per detik itu sekian. Ternyata nggak bisa kalau pakai Ethereum, gas fee-nya mahal, maka dibikinlah layer itu yang bisa menampung transaksi segala macam itu di ibaratnya itu jadi kayak roll up ya, dikumpulin baru nanti ditransfer sekalian gitu dalam satu waktu, sehingga gas fee-nya itu murah misalnya kayak begitu. Oh, itu tujuannya, oh itu fungsionalitasnya, oh itu utilitasnya. Paham sudah. Untuk diri sendiri, tidak perlu meyakinkan orang lain, karena kita cuan itu masing-masing. Anda masuk 10 juta, Anda cuan 20%, ada yang masuk 100 juta, cuan 5%, macam-macam. Untuk diri sendiri masing-masing, untuk individu, untuk diri kita gitu, bukan untuk orang lain gitu. Nah, itu ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita harus melihat juga si project ini ya sudah rilis dari tahun kapan, market cap-nya berapa, ya, market cap-nya berapa, dan sekarang itu di harga berapa. Kita harus melihat gitu, oh market cap-nya nih sudah berapa, 100 juta dolar, sudah 1 billion, 1 miliar dolar, 1 berapa, 20 berapa, I don't know. Kita cek dan kita pikirkan secara logis, masuk akal nggak market cap-nya segini gitu. Misalnya ada DeFi misalnya market cap-nya itu 100 miliar dolar, ya hampir itu mendekati Ethereum misalnya gitu, hampir tuh, karena Bitcoin kan 1 triliun gitu kan, 1/10. Masuk akal nggak DeFi ini harganya segini misalnya project itu? Kita pikirkan pakai otak gitu, bukan pakai dengkul, pakai otak gitu. Jangan tanya orang lagi, pakai otak gitu sih. Masuk akal nggak sih? Atau kemahalan gitu, ya overbought gitu ibaratnya, terlalu mahal gitu, overprice. Oh, kalau terlalu mahal ya udah ya jangan dibeli. Jangan dibeli ya. Solve the problem kan, jadi nggak ada yang punya, kan Anda nggak beli. Anda melihat, oh ini kemahalan nih anunya, projectnya, tokennya terlalu mahal nih, sudah market capnya tinggi, jangan dikejar, jangan dibeli. Kita tunggu aja, mungkin harganya setengah harga, tunggu dia turun nih market capnya jadi 50 miliar atau turun jadi 10 miliar, baru mungkin kita masuk. Kenapa kita melakukan hal seperti itu? Karena kita menghitung yang namanya resiko. Resikonya lebih tinggi kalau Anda beli di market cap yang sudah tinggi tuh. Resikonya lebih tinggi gitu. Karena bisa jadi nanti dia akan turun dulu, koreksi, turun 50%, turun 60%. Disitulah Anda masuk. Kalau Anda masuk duluan, Anda minus. Akhirnya apa? Averaging lagi di bawah itu, beli lagi ya gitu kan. Nah, pakai duit apa enggak tahu, duit warisan kayak mungkin jual kebun, I don't know, jual sertifikat, jual rumah, I don't know, mungkin jual ginjal, enggak tahu juga gitu kan. Nah, jadi kan cara berpikirnya seperti itu. Jangan dikejar. Semakin Anda kejar itu, aduh, Anda akan ibaratnya ya masuk ke lubang yang sama gitu. Ya. Ini sebenarnya trading dan investasi itu kalau bahasa lucunya itu jangan seperti orang yang percaya zodiak, teman-teman. Jangan. Trading dan investasi itu jangan seperti orang yang percaya ramalan zodiak, ya. Yang dia baca koran itu, Leo, ya kan, Gemini, bulan ini asmara Anda tidak baik, keuangan Anda sedang tidak lancar, nah, segala macam itu kan, kesehatan Anda baik-baik saja. Itu kayak Anda percaya ramalan zodiak gitu kan. Itu kan aneh banget orang apa ya? Kalau menurut saya itu orang yang tidak bisa menggunakan akal sehat. Orang percaya zodiak itu aneh. Itu aneh. Ya, jadi ya jangan sampai Anda berinvestasi atau trading itu seperti orang percaya zodiak tadi ya. Apa yang ditulis orang di koran itu dibaca oleh 1.000 orang, 20.000 orang, misalnya 10.000 orang itu banyak yang baca. Jadi percaya gitu. Dia percaya gitu. Aduh, ini Gemini nih atau Leo nih bulan ini, aduh asmara saya tidak baik, pasti saya akan berantem, saya akan putus dengan pacar saya segala macam. Padahal nggak ada apa-apa, itu nggak ada hubungan banget gitu. Pacarmu aja mungkin nggak tahu itu ada ramalan zodiak itu keluar, kamu baca, itu kan aneh banget. Kitanya sendiri aja yang dungu gitu kan. Ya itu ya. Ya, jadi jangan sampai kita tuh berinvestasi atau kita trading itu ya seperti baca ramalan zodiak, jangan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga apa yang harus kita lakukan gitu dalam misal kita analisa gitu. Kita harus lihat project ini ya. Kalau ada investornya siapa? Nah, itu penting juga itu. Siapa sih VC-nya gitu, venture capitalnya siapa gitu. Siapa sih yang invest di project ini? Ada nggak ya gitu? Ada nggak sih investornya gitu? Kalau misalnya ada investor, kita lihat investornya ini track record-nya seperti apa gitu. Misalnya kayak Pantera Capital segala macam itu, kita lihat siapa yang invest, berapa nilainya, kapan dia invest, dan track record-nya. Oh, dia pernah invest di project apa, project ini, project itu, project ini, project itu. Kita lihat project yang dia invest itu hasilnya seperti apa. Ya rakpul kah, atau tetap bertahan stabil, atau meningkat segala macam. Itu kan kita bisa menilai. Karena yang namanya investor itu kan ya manusia gitu. Kalau kita bisa membaca hasil dari perilaku manusianya, kurang lebih ya history repeat, reset lagi gitu ibaratnya ya. Jadi ya itu sebagai apa ya? Sebagai, kalau saya bilang itu kurasi ya, bentuk ketelitian kita dalam yang namanya berinvestasi atau trading gitu ya. Jadi itu ya, tadi kita harus riset untuk diri kita sendiri. Oke, analisa mendalam gitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu adalah kita harus yang namanya itu diversifikasi. FOMO boleh ya? FOMO boleh kalau Anda tidak all in. Ya, kalau tidak all in boleh. Anda masukin aja mungkin 1% dari portfolio Anda. Anda punya duit 100 juta, masukin aja 1 juta, $100. Ya, Anda tunggu itu sebulan. Kalau dia udah minus 50%, Anda hanya loss 500.000 aja. Tapi kalau Anda masukin all in 100, Anda minus tuh 50 juta. Nangis Anda, mampus. Ya, itu tembok Anda itu ya, itu bekas jidat semua, gini-gini terus ya hari. Nah, jadi itu solusinya. Jadi diversify ya. Kalau Anda tidak yakin, ya, Anda tidak punya conviction, masuk aja 1%. Ya, masuk kecil aja, masuk kecil. Kalau portfolio Anda sudah miliaran, 10M, ya masuk aja mungkin 0,5%. Kecil aja, gak usah banyak. Masukin dulu, lihat sebulan, beli dan lihat sebulan.
Kalau 1 bulan turun 20%, 30%, Anda bersyukur. Karena Anda tidak all in. Kalau Anda all in minus 20-30%, mampus sudah. Nangis sudah kamu. Nangis. Udah ya. Mau nyalain siapa lagi? Nyalain mentor orang lagi. Aduh, komunitas lagi. Aduh, capek lah. Ya, itu tonton video saya sebelumnya. Kalau Anda masih berperilaku kayak gitu, aduh, Anda nggak pantas itu di market. Anda tidak pantas jadi seorang investor, tidak pantas jadi seorang trader. Ya, Anda nggak usah buka-buka exchange lagi. Udah deh. Tidur, kerja normal, tenang lele. Udah, nggak pantas. Karena percuma juga gitu. Ya, dikit-dikit nyalain orang. Padahal salah sendiri gitu. Anda tidak punya conviction, masukin duit all in, masukin duit banyak-banyak. Akhirnya apa? Loss, nyalain orang lagi. Kan aneh. Ya, jadi itu ya, start small aja ya, masukin 1%. Lihat 1 bulan, lihat 2 bulan. Kalau misalnya itu minus 30-40%, Anda bersyukur. Oh, benar nih katanya ilmu gunung nih, ya. Benar nih. Jadi kita menguji dulu apakah tempat itu ya, apakah token atau project yang kita beli, kita invest itu bagus. Ya, itu pantas kita invest dengan nilai sekian. Ya, itu ada kepantasan juga cara kita menilai. Jadi, jangan asal masukin uang ke sesuatu yang kamu aja masih abu-abu gitu. Belum ada conviction. Walaupun sudah analisa, conviction itu berbeda lagi. Conviction ini seperti ini. Dari 100 orang, 90 ini bilang, ini project jelek. 10 orangnya bilang, belum. Belum tentu, belum pasti. Kita harus buktikan. Jadi ada 10 orang ini yang percaya dengan dia punya itu tadi ya, analisanya sendiri gitu, kepercayaannya sendiri. Nah, itu conviction. Jadi tidak terpengaruh dengan apa omongan orang segala macam lagi sudah. Itu conviction sudah. Ya, jadi selain analisa itu kita juga mempersiapkan namanya mental gitu. Ya, karena udah pasti turun dikit 30% itu sosmed itu masih langsung ramai gitu. Ah, scam. Rakpul. Aduh, ya. Udah lu ibaratnya dikasih rekomendasi project yang bagus, tidak mau analisa, pas minus, mungkin nggak beli, ngomel. Kebanyakan begitu. Kalau kita survei berapa sih dia beli? Oke, saya berani itu. Kalau memang semua itu yang komen-komen gak jelas itu kadang ya di sosmed yang gak jelas itu tebar-tebar viral ya. Itu coba kita lihat berapa sih dia beli ya. Nyampe $10.000 enggak? Nyampe $5.000? Kadang enggak gitu loh. Apa paling masuk itu pakai duit receh itu paling cuma $50. Tapi berisik minta ampun. Berisiknya minta ampun asli. Ya, menuhin itu timeline itu YouTube, TikTok itu ngomel gak jelas itu kan. Itu asli. Orang-orang ini kamu kalau masuknya banyak ya. Kalau berisik wajar lah, ini kadang masuknya itu gak nyampe 1 juta, gak nyampe 10 juta. Itu ngomel minta ampun itu. Aduh, gini lah. Yang masuk duit di situ itu lebih mungkin 100 kali lipat lebih banyak dari kamu, dan dia mungkin sedang koreksi, tapi fine aja ya. Saya beli Ethereum itu di harga 2000, turun sampai berapa kemarin tuh? Turun pokoknya hampir 40% tuh ke bawah ya, 1000-an mungkin itu turun. Apakah saya ngomel-ngomel? Enggak, saya averaging lagi sampai naik lagi, ternyata sampai 3000 berapa, 700 sampai 4000 saya jual. Masa saya ngomel waktu dia turun? Ya enggak lah ya, saya diam aja. Kenapa ya? Kan percuma juga, lu mau ngomel apa sih gitu loh ya. Lu masuknya dikit, lu ngomel apa gitu ya. Saya bandingkan nilai yang saya masuk dengan ibaratnya teman saya gitu. Teman saya masuk itu hampir $30.000, saya hanya masuk itu 1/5-nya dia itu ya, 1/5, 1/6 itu ya. Dibandingkan dia ya, saya ini minusnya lebih kecil, dia minusnya lebih banyak gitu. Makanya kan kita yang ngatur gitu, kita masuknya berapa, 5% kah dari portfolio, 10% kah gitu, tidak all in. Jadi kita tidak ngomel-ngomel, tidak teriak-teriak, dan kita ibaratnya masuknya ini ribuan dolar pun tidak berisik gitu. Ini ada ibaratnya nih, nggak tahu ya, ini bocil-bocil nggak jelas ya ibaratnya ya, trader-trader ampas ini masuk $100, masuk kadang cuma $50, kadang $20, tapi minus 10% aja ngomel gitu, ngomel minta ampun itu sampai kadang apa ya, nggak penting banget gitu. Kamu nyalain siapa? Kamu mau nyalain siapa? Kalau market lagi bearish, kamu mau nyalain siapa? Ayo kan gini, iya kan gitu itu kan nggak masuk akal gitu. Makanya kan portfolio kamu diversify, kamu bagi gitu, kamu bagi, jangan all in. Kalau kamu all in ya apa sih gitu loh, semua yang kamu lakukan juga nggak guna gitu ya. Hancur satu, hancur semua kan begitu. Mentalmu ibaratnya gambling sudah gitu, mental penjudi kayak gitu ya. Itu tidak baik, itu tidak baik ya teman-teman ya. Jadi jangan ngomel-ngomel, apalagi kalau Anda belinya cuma $10, $20, asli itu nggak penting banget serius ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus punya yang namanya emotional control ya, kontrol emosi ya, kontrol emosi ya. Nah, jadi gini, kebanyakan orang nih ya, profit kadang emosi karena kurang banyak, apalagi loss. Ya, profit aja udah profit 40%, 60%, ngomel kurang ya. Saya mau 100%, saya mau 200%, nah, itu profit aja, itu emosi dia, nggak tenang tidurnya, ngecek market terus, kapan nih 60%, 70%, 100%, kapan. Nah, apalagi loss lebih ngomel lagi ya. Makanya kita harus kontrol emosi ya. Kita kontrol emosi ya, bikinlah membuat keputusan itu ya, bikin decision itu yang jangan berdasarkan emosi, tetap tenang ya. Makanya tadi kan di awal itu harus analisa dulu, harus tahu dulu yang kamu lakuin itu apa gitu loh. Jadi jangan emosi ya, jadi dikit sensi aja ya, nyangkut 10% sensi, teriak wah rakpul, scam apa gitu ya. Kalau Anda beli Cardano ya aja sih. Ya gitu ya. Cuman ini ya, kalau Anda misalnya kayak belinya Bitcoin, Ethereum ya gimana ya, kalau itu dua project itu, dua token itu hancur, itu market itu habis, sudah lenyap itu, udah jadi abu itu ya. Jadi kadang-kadang itu anehnya di situ ya, kayak misalnya Bitcoin di harga 35.000 gitu ya. Ada ibaratnya praktisi yang bilang bahwa Bitcoin ini akan ke 60-70 ribu, nggak ada yang percaya, dibully, dihujat, wah nggak mungkin, bla 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 bla. Oh, kejadian langsung diem, nggak tahu mana itu manusia teriak. Terus sekarang ibaratnya ada optimism untuk mungkin Bitcoin lari ke 80.000 sampai 100, dihujat lagi, hujat terus, sudah nanti kejadian diam lagi. Anda itu jadi apa, viewer aja gitu, jadi penikmat, penonton aja, atau Anda jadi pemain ya. Nggak enak jadi penonton itu memang komennya banyak. Komennya banyak tapi nggak ada kata apa-apa. Anda harus jadi pemain, Anda harus masuk, baru Anda bisa menikmati, oh ini hasilnya. Kalau Anda jadi penonton, ngomong, komen, hujat orang nggak jelas, nggak penting. Karena kami ibaratnya orang-orang yang invest, orang-orang yang trade, orang-orang yang masukin duit,
tidak butuh di komen, tidak butuh di komen, ya, tidak butuh juga informasi bilang scam segala macam, tidak butuh. Kami punya conviction karena kita sudah analisa untuk diri kita sendiri, gitu loh. Tidak butuh. Justru kami tuh makin ketawa ngelihat penonton makin ramai, kan gitu, enak kan? Ya, jadi kayak acara itu ya, penontonnya banyak gitu, pemainnya ya makin cuan kan gitu, makin asik. Digoreng terus nggak apa-apa, gitu. Ya itu makanya emosi manusia itu, aduh hati-hati. Ya emosi manusia itu bisa sangat-sangat dikendalikan, ya di drive. Ya maka nanti Anda itu akan kami sebut itu apa? The sheep, domba. Jadi domba, ya. Jadi di apa, diatur aja gitu kan. Ah, belok sini, lewat sini. Ah, jadi domba itu, domba tersesat itu kan. Ya kalau dombanya nggak dipotong ya. Kalau Anda nanti dipotong kayak gimana? Disembelih gitu kan. Biasanya kan ternak itu kan disembelih gitu. Nah itu dia yang nggak enaknya. Jadi kebanyakan yang berisik itu penonton. Ya, dan orang-orang FOMO segala macam ini biasanya berawal dari penonton, bukan pemain. Bukan pemain, mereka tuh penonton. Ya, hanya penikmat aja, hanya komen-komen gak jelas, duitnya dikit berisik. Duit dikit berisik. Orang yang masuk miliaran, ratusan miliar, santai-santai aja. Ini ada yang masuk cuma 100.000, 200.000. Oh, gayanya itu kayak orang udah loss triliunan, sadis. Ya, udah memang itu benar, itu fakta bahwa semakin sedikit duit Anda, ya, semakin kecil juga itu otak Anda itu. Ya, jadi IQ-nya tuh makin kecil, memang benar itu. Ya, karena kalau IQ Anda itu tinggi, duit Anda juga besar, banyak gitu. Nah, makanya jangan apa ya? Jangan melakukan hal itu gitu loh ya. Kita bodoh gak apa-apa. Yang penting kita belajar, kita tekun, kita bisa jadi pintar, kita bisa jadi apa, profit. Tapi kalau Anda udah bodoh, IQ-nya udah kecil, ngomel-ngomel, nyalain orang, itu makin kelihatan, tolol itu makin kelihatan, asli. Dan itu nggak baik teman-teman, serius. Ya kenapa saya bikin YouTube, kenapa saya bikin video, kenapa saya ingin berbagi? Ya karena saya tidak pengen juga ngelihat satu bangsa bahasanya. Kita kan satu bangsa gitu, warga negara gitu kan, satu ibaratnya kebangsaan gitu, satu nasional gitu kan. Nah, saya nggak mau juga ngelihat, aduh, orang-orang Indonesia ini nyangkut semua, terapul semua, rugi semua, hidupnya menderita semua, ya nggak mau juga gitu. Kenapa? Ya karena ya ini kan sosial gitu. Kalau semua orang itu rungkat, semua orang akan jadi kriminal kan gitu logikanya. Kalau semua orang itu hidupnya susah, menderita, semua orang akan jadi kriminal. Tapi kalau semua orang makmur, ya maka semua orang akan happy gitu, akan tentram gitu. Jadi tujuannya adalah biar mengedukasi, ya entah kalian percaya edukasi atau tidak gitu, intinya mengedukasi. Tujuannya memberikan salah satu perspektif pandangan ya, yang dimana mungkin Anda nggak dapat pandangan ini karena terlalu sibuk ngelihat apa minus-minus di portfoliomu, ya minus-minus itu nyari solusi buat lunasin utang kan gitu. Nah makanya kita memberikan ibaratnya pandangan seperti ini, mungkin ada solusinya dari Anda belajar gitu kan, karena tidak pasti Anda belajar belum tentu Anda jadi pintar, dan belum tentu Anda menjadi kaya. Tidak ada kepastian, tapi kalau Anda tekun, Anda rajin, Anda berusaha, dan Anda niat, dan Anda selalu bersyukur, ya sudah dipastikan 50% atau 51%-nya Anda bisa terjadi, bisa mewujudkannya, kayak gitu ya. Nah, jadi presiden aja kan kita hanya butuh 50%, 51% kan, udah langsung tuh. Ya tidak butuh banyak-banyak, ya gitu. Jadi itu just a logic of statistic, ya gitu. Kemudian yang terakhir ini udah lumayan siang ya, sudah capek juga untuk berdiri ya. Yang terakhir itu adalah periksa fakta. Ya, jadi yang terakhir itu yang harus kita lakukan adalah periksa fakta. Ya, selain analisis, kita harus periksa fakta. Faktanya apa? Fakta itu yang terjadi saat ini, bukan yang terjadi di masa lalu. Yang terjadi di masa lalu itu kita jadikan sebagai apa, riset, pembelajaran tadi ya. Tapi kalau fakta yang terjadi saat ini, kita beli misalnya 3 bulan yang lalu, hari ini hasilnya seperti apa? Apa hasilnya hari ini? Jawab dulu, hasilnya seperti apa hari? Jangan ngomong besok, jangan ngomong 2-3 tahun yang lalu. Kebanyakan orang sudah minus 40%, dia bilang begini, 5 tahun yang lalu ini naik sampai 300%. 5 tahun yang lalu. Faktanya apa? Fakta sekarangnya apa? Faktanya sekarang adalah dia turun 50% misalnya. Itu fakta. Jangan ambil fakta masa lalu. Kalau Anda pakai fakta masa lalu, semua market itu yang rakpul ya. Ya 2-3 tahun yang lalu itu juga pumping, ngepam dia kan. Tapi kan kita lihat fakta sekarang, ya dia rakpul, dia turun itu kan. Tidak ada ibaratnya kekuatan lagi untuk dia rebound, untuk naik itu. Ya jadi periksa fakta ya. Fakta itu pahit. Ya, fakta itu adalah pil pahit. Tidak semua orang bisa menerima fakta. Ya, makanya kadang saya lihat ketika misalnya ada orang bertanya mungkin ya secara langsung gitu, offline. Saya ini hold atau jual? Apa faktanya? Saya tanya dulu faktanya apa? Kamu beli kapan? Sekarang harganya itu turun berapa? Faktanya dulu. Oh, saya beli misalnya ini 4 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Hari ini minus 30%, 40%. Oke. Apakah kamu bisa menerima fakta itu? Bisa nggak menerima dulu faktanya bahwa yang kamu beli, yang kamu investasikan, yang kamu tradingkan itu minus? Kalau dia bisa menerima fakta, baru ambil keputusan. What's the action? Apa? Next actionnya apa? Mau dia cut loss kah? Mau dia averaging kah? Atau mau dia diamkan saja? Itu pilihan Anda. Ya, Anda bisa saja cut loss, oke. Anda bisa saja averaging, beli lagi, bisa. Atau Anda diamkan, nggak ngapa-ngapain, dia diamin aja, bisa. Itu pilihan Anda. Tapi periksa dulu faktanya. Faktanya ya, yang terjadi sekarang. Gitu loh. Jadi baru ambil keputusan. Fakta dulu, ambil keputusan. Kalau tanpa fakta, Anda akan kembali ke barang efek tadi. Ya, udah minus 40%, tiba-tiba pagi-pagi baca TikTok. Orang joget-joget. Oh, ini akan naik, ya kan? Ini akan naik, ini akan ibaratnya akan pump. Wah, ini nanti dibeli sama ini visi ini. Oh, ini ada investor baru, bla 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 bla. Anda percaya itu? Ya, orang yang percaya itu sama kayak orang ramalan zodiak tadi, dia percaya itu. Oh, nanti bulan depan zodiak Leo, zodiak Gemini, Anda akan mendapatkan rezeki 3 kali lipat dari bulan ini. Oh, percaya dia. Ya, itu IQ Anda udah kelihatan banget itu, rendah, bukan kecil lagi, rendah sudah. Rendah itu ibaratnya di bawah kaki, diinjak. Ya, jadi jangan gitu ya. Jadi jangan percaya hal-hal seperti itu. Percaya fakta langsung, fakta yang terjadi sekarang. Kalau minus bilang minus, kalau cuan bilang cuan. Ya, tinggal Anda bikin keputusan. Minus apakah cut loss, minus apakah averaging, minus apakah diamkan. Jangan tanya orang dan jangan nyalain orang. Wah, ini gimana sih kamu kemarin 3 bulan lalu suruh saya beli ini, sekarang minus.
Anda yang pencet tombol buy, Anda yang punya uang, Anda nyalain orang lagi. Ya, ini apa? Anda ini ngapain di sini gitu? Anda ini apa? Berjudi atau gimana kan gitu? Harus jelas, ya. Harus jelas gitu. Ya kayak pemain bola, guys. Ya. Nggak mungkin dia nyalain orang, kakinya yang gerak gitu loh, kakinya yang nendang. Kalau dia jatuh ya masa dia nyalain orang, ini jatuh kenapa aja kepleset sendiri, padahal ya kamu nendang bola nggak gol, masa kamu nyalain orang, kan kakimu sendiri ya, kan kayak gitu. Orang investasi juga kan seperti itu, tanganmu itu yang gerak gitu. Tanganmu mungkin kalau kamu pakai kaki apa jempol kaki buat mencet buy, ya kamu nyalain kaki gitu. Tapi kalau jempolmu sendiri tangan kamu pencet, kamu nyalain tanganmu ini, kamu kenapa nih mencet ini gitu. Salahin diri sendiri atau nggak perlu nyalain siapapun, jadikan itu apa, pelajaran, pengalaman ya, dan jangan ulangi kesalahan. That's it, so simple. Ya, investasi dan trading itu simple. Ya, yang ribet itu kalau kamu ya tidak belajar, tidak riset, tidak ibaratnya itu punya pemikiran yang objektif, dan ibaratnya itu tidak mau mengkritisi dulu, tidak kritis, apa-apa ditelan. Ya kan, ngelihat news dikit, ngelihat berita nggak jelas gitu, artikel mungkin cuma 20 baris, ya nonton TikTok 15 detik, 10 TikTok apa 10 detik langsung percaya. Ya kan itu salah sendiri gitu loh. Anda mau nyalain siapa, nggak bisa. Ya, dungu is dungu. Basic. Ya, dungu is dungu. Ya, kalau Anda sudah tahu itu salah, Anda melakukannya, itu dungu. Dungu is dungu, selesai. Ya, Anda nggak usah pembelaan. Tapi kan nggak ada tapi dungu ya dungu. Tolol bodoh, goblok gitu loh. Ini pahit. Gitu. Kenapa? Karena saya itu memang digoblokin banyak banget itu sama mentor saya. Ya, untuk merubah itu loh, merubah mindset yang dungu tadi. Ya, sehingga saya sadar bahwa oh iya, kalau sudah dilarang jangan lakukan. Kalau udah dilarang, makin dilakukan, makin dikerjakan, itu apa namanya? Itu kan aneh, kayak orang bilang. Ya, di situ berbahaya. Jangan lewat, di situ berbahaya, jangan masuk. Anda masuk, tiba-tiba ada ibaratnya binatang buas makan Anda gitu, gigit kaki Anda, hilang di sebelah. Terus Anda nyalain orang. Kenapa nih orang ngasih tahu di sini berbahaya? Ya kan udah dikasih tahu. Anda nyalain siapa? Gitu. Anda bilang kenapa nggak dikasih pagar atau apa? Ngapain dikasih pagar? Orang Anda bisa baca, berbahaya, dilarang. Itu aja kan udah peringatan. Anda nyalain siapa? Anda nggak bisa nyari kesalahan orang, itu nggak bisa. Sampai kapanpun yang dungu itu kita, selesai. Ya, ketika Anda berinvestasi, ketika Anda trading, ya keputusan itu di tangan kita, bukan di tangan orang. Ya makanya sampai orang ini ibaratnya ini ya, si Bednar tadi itu ya, sampai jam apa ya, peneliti membuat penelitian tentang Bandung Effect ini, itu karena dia kasihan itu sama umat manusia gitu. Ya, kenapa banyak orang itu percaya sama sesuatu yang umum, dan itu abu-abu malah ya, tanpa benar-benar ada analisa yang mendalam gitu, tanpa ada ibaratnya dikurasi banget itu ya, ada riset betul-betul gitu ya, hanya prediksi yang ibaratnya itu ya abu-abu aja, just prediction bahasanya gitu ya, hanya kabar berita gitu ya, not really exact sesuatu yang akan terjadi gitu, enggak gitu, karena market itu kan uncertainty teman-teman ya. Siapa yang tahu Bitcoin akan ke 70.000? Nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang tahu. Awalnya mungkin 20.000 waktu itu kan, minus 20.000 tuh ya, nggak ada yang tahu. Nah, tiba-tiba kejadian ya, namanya market uncertainty. Kamu nggak bisa nyalain, wah ini kenapa naik, kenapa turun gitu ya, nggak bisa ya. Makanya invest aja, analisa, kalau yakin conviction masuk, kalau nggak yakin ya udahlah, nggak usah masuk, selesai, nonton aja, penonton ya. Jadi jangan nyalain orang, oke ya. Itu saja dari saya pagi ini ya, semoga teman-teman udah kenyang dengan sarapan pagi ini ya, dan ya seperti biasa jangan sampai nyangkut, Cardano gitu ya. Thank you.